Nah di warung Steak and Shake, saya tidak sendirian ya. Ada Mas Jody, ada Mbak Anik, ada kawan-kawan yang lain, ada istri saya juga. Nah kita memang ngejar supaya kemudian omset ini naik terus dengan cara kita ekspansif, membuka cabang di mana-mana yang baru. Nah, ketika pandemi, blessing malah. Ketika pandemi malah kita buka cabang baru mungkin lebih dari 50 kali. 50? Enggak. Seperti hari ini saya alhamdulillah dengan izin Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kurang lebih 1.700 karyawan lewat brand Warung Steak and Shake. Terus ada bebek selamat, ada kuliner-kuliner yang lain, dan insya Allah dalam waktu dekat bertambah lagi 1.000 karyawan dengan kita masuk ya menjadi pemegang saham di ayam bakar Mas Mono. Ini di tingkat Mahkamah Agung, kalau toh mereka kasasi, harapan saya adalah hakim bersifat jujur, memutus sesuai dengan ketentuan hukum. Ya. Karena kan ada khawatiran juga dari kawan-kawan ini bahwa di Mahkamah Agung itu juga banyak ada oknum-oknum tertentu ya, yang bisa dibeli begitu. Contohnya kemarin kan memang ada beberapa hakim Mahkamah Agung, kemudian pejabat Mahkamah Agung yang tertangkap oleh pihak aparat begitu ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kejadian Mahkamah Agung seperti itu, terus kemudian gugatan saya sesuai dengan fakta hukum yang mana sudah saya buktikan gitu ya, terang benderang begitu, artinya mudah-mudahan putusannya diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dibelak-belokkan begitu Mas. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum bahwa harta seseorang ya, harta debitur, harta seseorang biasanya disebut misalnya debitur, itu bahwa harta kekayaan baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan hutangnya kan begitu. Sehingga nanti kalau perkaranya ini sudah inkrah, tentu kami akan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan para pihak yang kalah ini. Ya tentu kalau misalnya nanti dikatakan Yusuf Mansur misalnya mempunyai warung Steak and Shake dan itu nanti bisa juga kami ajukan begitu Mas. Jadi artinya harta yang ada. Ya. Baik Pak. Ya. Ini berkaitan dengan gugatan yang dilakukan oleh Bu Ilis ini kan putusannya sebagian Pak, ini yang istilahnya dimenangkan atau dikabulkan Pak. Ini berkaitan dengan sita jaminan ini selanjutnya bagaimana Pak? Karena banyak dari para masyarakat yang berharap ini seperti misalkan aset-aset warung steak milik Yusuf Mansur, kemudian bisnis kuliner Yusuf Mansur yang sering digembar-gemborkan, sering diinvestasikan, ini ikut disita untuk digunakan untuk membayar pihak-pihak investor ini Pak. Ini Pak Jeni seperti apa Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan hukum bahwa harta seseorang, ya harta debitur, harta seseorang biasanya disebut misalnya debitur, itu bahwa harta kekayaan baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan hutangnya kan begitu. Sehingga nanti kalau perkaranya ini sudah inkrah, tentu kami akan mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan para pihak yang kalah ini. Ya tentu kalau misalnya nanti dikatakan Yusuf Mansur misalnya mempunyai warung Steak and Shake dan itu nanti bisa juga kami ajukan begitu Mas. Jadi artinya harta yang ada maupun yang akan ada. Nah, kalau saat ini misalnya adanya rumah Yusuf Mansur, kemudian adanya warung Steak and Shake, atau nanti warung Steak and Shake itu beranak, bisa juga kami sita karena itu sesuai dengan ketentuan hukum. Barang yang ada maupun yang akan ada di kemudian begitu Mas. Iya. Karena mengingat banyak yang investor-investor yang memenangkan investasinya Pak Yusuf Mansur dengan nominal kecil misalkan 10 juta, 12 juta, ini saja kesulitan untuk menagih ke Yusuf Mansur, apalagi ini sampai 4 miliar gitu. Kalau tidak ada sita jaminan, ini dikhawatirkan Yusuf Mansur akan molor lagi begitu.
Betul, contohnya kan ketika perusahaan Yusuf Mansur ya, Paritra Sentosa Internasional sudah berdamai dengan para pekerja ya atau karyawan yang saya tangani itu ada 14 orang itu kan mereka sudah menandatangani suatu perjanjian bersama, kemudian sudah juga didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, kemudian juga sudah kami sita. Itu mereka kan hanya kami ajukan permohonan eksekusi, maaf Ya. itu kan mereka hanya membayar satu kali saja. Memang ada rasa khawatiran dan saran-saran dari masyarakat agar dilakukan sita. Tetapi sebenarnya poin pertama yang saya pegang adalah bagaimana saya membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu benar-benar terlibat dalam bisnis batu bara. Kemudian bisa kamu buktikan. Karena apa? Karena kalau itu tidak bisa kami buktikan ya poin itu, maka kamilah yang dipitnah seolah-olah para investor yang rata-rata ya, yang sebagian besar jamaah Masjid Darussalam ya mohon maaf itu orangnya kan rata-rata alim itu dipitnah bahwa mengada-ada begitu. Betul, Pak. Padahal kami adalah benar-benar investor, kemudian benar-benar menyetorkan modal dan benar-benar modal kami itu tidak kembali begitu. Yang Ya. jadi titik poin saya harus bisa membuktikan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu terlibat dalam bisnis batu bara yang sampai dengan saat ini mereka tidak mengembalikan modal kami dan juga tidak memberikan keuntungan yang telah dijanjikan. Itu yang menjadi titik poin. Nah, kemudian ketika kami ini menang, tentu kami ingin uang kami kembali, ya kan? Makanya nanti kami akan mengajukan permohonan serta jaminan dan ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi begitu, Mas. Baik, baik. Lengkap sudah saya pikirkan itu, Mas. Baik, Ya. baik, oke Pak, siap Pak. Oke, Pak Zeni, ini saya juga mengupdate dari berbagai media, ini belum ada satupun media yang memberitakan soal kekalahan Yusuf Mansur di tingkat banding, Pak. Ya seharusnya ini media-media juga fair, Pak, ketika Yusuf Mansur ini dinyatakan kalah, media-media nasional harusnya juga memberitakan tentang kekalahan Yusuf Mansur ya, Pak ya. Ya, jadi kebetulan saya baru pulang dari Indragiri Hilir, Mas, Ya, dari kampung kemarin ziarah ziarah makam bapak saya. Memang ada dua atau tiga media sudah menghubungi saya ya, oke, siap, dua siap. atau tiga media itu sudah menghubungi saya minta wawancara. Karena saya baru pulang, mungkin hari ini saya itu ada janjian sekitar jam 2 itu ada janjian untuk menemui media begitu, Mas. Ya, Jadi mudah-mudahan cuman itu juga tidak seramai dengan media-media itu tidak seramai dengan ketika Yusuf Mansur menang kemudian Yusuf Mansur konferensi pers. Ini hanya dua atau tiga media yang akan menemui saya di jam 2 ini Mas begitu baik, baik. Mas. Oke, alhamdulillah, Pak. Ya. Baik, Pak Zaini, dari sekian banyak kuasa hukum atau pengacara yang mana menangani perkara-perkara menggugat isu Mansur, begitu Pak, misalkan di Pengadilan Negeri Tangerang, ini banyak kasus yang dianalisa. Saya kira ini satu-satunya pengacara yang mampu menang melawan isu Mansur di tingkat pengadilan ini hanya Pak Zaini Mustafa. Pak Jenny Mustafa gitu Pak. Menurut Pak Jenny apa Pak kunci dari kemenangan Pak Jenny Mustafa? Karena banyak sekali sebelumnya pengacara-pengacara ini eh, putusannya itu NO gitu Pak. Yang jelas begini Mas Haji, yang jelas kan karena ini berkaitan dengan batu bara. Dari mulai Yusuf Mansur itu datang ke Masjid Darussalam, sebelum sebelum batu bara pun Yusuf Mansur pernah datang ke Masjid Darussalam, saya tahu. Kemudian Yusuf Mansur presentasi bisnis batu bara saya tahu. Kemudian setelah itu dibentuk jamaah namanya Jabal Nur juga saya tahu. Ya, Kemudian setelah jamaah ini menanamkan investasinya, kemudian macet juga saya tahu. Kemudian Yusuf Mansur ketika ini macet, kemudian diadakan pembicaraan di Gedung Serbaguna Lab School ya, Gedung Serbaguna Global School ya, yang berada di legenda wisata juga saya tahu, janji-janji Yusuf Mansur saya tahu.
kemudian Yusuf Mansur mengasur sedikit-sedikit saya tahu, kemudian Yusuf Mansur menyerahkan mobil untuk angsuran saya tahu. Sebenarnya saya dari A sampai Z itu insya Allah tahu Mas perkara batu bara ini. Ya. Sehingga ketika ini saya ajukan gugatan, maka saya sudah prepare berkaitan dengan alat-alat bukti yang ada Mas. Dan saya untuk alat bukti saya sendiri juga saya sudah menemukan dengan lengkap alat bukti saya. Jadi ketika dikatakan bahwa itu nanti urusan pengadilan agama, tentu saya juga sudah bisa saya sudah bisa mengajukan alat bukti itu Mas begitu. Baik, baik, ya. Mungkin, Jadi ya, yang jelas alat buktinya lengkap. Apa yang mau dibantah lagi oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini? betul. Hanya mempermalukan diri sendiri kalau dia tidak mengakui. Iya, iya. Dan kemarin saya ketika ada laporan saya ke Mabes juga salah satu saksi itu kan mereka membantah ya, membantah artinya berbeda keterangan dengan saya dan saya katakan di depan mereka terus terang ya sudah kalau memang tidak mengakui ya kita mubahalah saja Baik. nanti 7 keturunan kutukannya atau 100 keturunan begitu mereka juga tidak menjawab dan tidak berani. Iya, iya. Artinya kalau sudah seperti itu, apa yang diragukan oleh Iya, masyarakat? Apa yang diragukan oleh hakim kan begitu? iya. Nah, kalau mau bertanya kepada masyarakat atau jamaah yang menanamkan investasi, alhamdulillah saat ini kalau toh sudah ada yang meninggal kurang lebih paling antara 5% sampai 10% lah Mas. 5%-an lah kurang lebih. Yang lainnya kan masih hidup dan sebagian besar masih menanggung penderitaan berkaitan dengan investasi itu. Karena investasi itu ada jamaah yang memang uang uang pribadi, ada yang pinjam, ada juga yang pinjam ke bank dan seterusnya, Mas. Baik, baik. Jadi penderitaan-penderitaan itu masih bisa sebenarnya ditelusuri ke sini. Nah, kalau media mau menelusuri secara fair ya kan, apakah benar Yusuf Mansur pernah berceramah di sini, kemudian presentasi di sini, sangat dan gampang dan mudah begitu, Mas. Baik, baik. Kalau objektif ya begitu. Ya, ya, baik. Saya kira selain alat bukti yang kuat, ini karena Pak Jeni Mustafa sendiri adalah sebagai korban atau seseorang yang mengalami peristiwa atau mengetahui peristiwa investasi ini dari awal sampai akhir gitu, Pak ya? Betul, betul, Mas. Ya, betul. Ya, Dan baik. insya Allah saya tidak bisa dibeli dengan bentuk apapun, Mas. Ya, Kecuali sesuai dengan ketentuan hukum begitu ya. Insya Allah, insya Allah. ya, baik. Tidak gampang masuk angin gitu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Iya, Zaini Mustafa. Saya ucapkan selamat sama-sama. atas kemenangan Pak Zaini Mustafa di tingkat banding dalam perkara Bu Lis ini. Dan saya doakan Pak Zaini ketika mungkin Yusuf Mansur akan mengajukan kasasi, ini pun juga pihak Mahkamah Agung juga akan memenangkan pihak Bu Ilis. Dan saya doakan upaya Pak Zaini di PK nanti juga Pak. Ya, saya berharap di kasasi berkaitan di perkara ini di tingkat Mahkamah Agung kalau toh mereka kasasi, harapan saya adalah hakim bersifat jujur, Betul. memutus sesuai dengan ketentuan hukum. Ya, Karena kan ada khawatiran juga dari kawan-kawan ini eh, bahwa di Mahkamah Agung itu juga banyak ada oknum-oknum tertentu ya ya, yang bisa dibeli begitu. ya, Contohnya kemarin kan memang ada beberapa hakim Mahkamah Agung, kemudian pejabat Mahkamah Agung yang tertangkap oleh eh, pihak aparat begitu ya. Jadi baik. harapan saya mudah-mudahan dengan adanya kejadian Mahkamah Agung seperti itu, terus kemudian gugatan saya sesuai dengan fakta hukum yang mana sudah saya buktikan gitu ya, terang benderang begitu. Artinya mudah-mudahan putusannya diputus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak dibelak-belokkan begitu, Mas. Baik, baik, Ya, ya, baik, baik, Pak. Ya, memang kita ya, tidak bisa menafikan bahwasanya tidak memungkiri bahwa ada juga oknum ya, oknum sebagian oknum di eh, apa mafia mafia di peradilan hukum kita, gitu Pak ya. ya. Jadi berkaitan dengan putusan nomor 28 pun di tingkat kasasi kan saya apakah itu benar orang Mahkamah Agung atau bukan, itu Iya, kan saya dihubungi. betul. Tetapi saya tidak akan mau bermain sedikit pun dalam perkara ini karena saya akan menegakkan suatu kebenaran. Kalau toh misalnya kebenaran itu tidak tegak karena saya tidak memberi uang, setidaknya saya sudah lepas dari suap menyuap begitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Jenny. Ya, Baik, mungkin ada yang ditambahkan Pak Jenny? cukup cukup Mas, cukup Baik, Mas. ya. Baik, baik, terima kasih Pak Jenny. Semoga Sama-sama. terus berjuang Pak Jenny.
Amin, amin, Semoga amin. Doakan. beraktivitas kembali. Baik, Mudah-mudahan ya, mohon doanya juga dari para netizen, para masyarakat dan khalayak alam ya gitu. baik, Ya. baik, baik. Terima kasih Pak Ini Joni. perjuangan yang berat dan perjuangan Ya, yang panjang, maka perlu doa-doa masyarakat, doa netizen dan semuanya lah. Gitu. baik, baik, oke, baik. Terima kasih Pak Joni. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Oke, Pak.